Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk dengan kode emitennya TRON. Kita lihat dulu untuk profil dari bisnis yang satu ini. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk ini mulai beroperasi di tahun 2011, didirikan oleh para ahli transportasi dan fokus untuk menjadi perusahaan pengembang sistem dan telematika transportasi IT. Perseroan ini memberikan solusi sistem layanan serta peralatan untuk kendaraan transportasi dengan menggabungkan teknologi ultra modern yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis kliennya. Kegiatan usaha perseroan ini bergerak dalam bidang penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan Internet of Things atau IoT untuk pengembangan Smart City. Lini bisnis perseroan ini terdiri dari software as a service, Internet of Things dan bus cerdas telematik, pengalih-dayaan proses bisnis, serta solusi pembayaran transportasi umum. Nah, ini aktivitas dari perusahaan TRON. Biasanya pelanggan utama ini berada di 12 kota, di mana contohnya ada Transjakarta, kemudian juga ada Bluebird Group, dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur IPO kali ini, TRON mengeluarkan jumlah saham sebanyak 750 juta lembar, atau persentasenya sebanyak 25,42% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, dengan nilai nominal Rp20 per lembar dan harga pelaksanaan ini di kisaran Rp140 hingga Rp220 per lembar. Nilai IPO maksimal Rp165 miliar dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Surya Fajar Sekuritas. Selain saham, TRON juga mengeluarkan waran ini sebanyak 375 juta waran seri 1 atau persentasenya 17,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp20 per lembar dengan harga pelaksanaan di Rp250 per lembar. Adapun rasionya yaitu 2:1. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal ini di tanggal 10 hingga 20 Februari, tanggal efektif 24 Februari, masa penawaran umumnya 28 Februari hingga 3 Maret, tanggal pencatahan di 3 Maret, tanggal distribusi saham pada 6 Maret, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Maret. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perusahaan 30%-nya untuk belanja modal perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Kemudian, sisanya atau 70%-nya ini untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan Smart City dan Business Solution Provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia dan lain-lain. Nah, kemudian keunggulan kompetitif dari emiten TRON ini, pertama, kemampuan untuk memberikan solusi IoT yang bersifat end-to-end secara customized kepada pelanggan, spektrum pelayanan yang luas, ceruk pasar yang masih besar, SDM yang berkualitas yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi, serta networking. Untuk faktor-faktor risiko yang patut kita perhatikan, pertama ada risiko utama, risiko implementasi fungsional hardware dan software. Kemudian risiko usaha terdiri dari risiko ketersediaan bahan baku, risiko perkembangan teknologi, risiko keterbatasan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kemudian risiko umum ini terdiri dari risiko perizinan, risiko kebijakan pemerintah, risiko gugutan hukum, dan lain sebagainya. Adapun bagi investor, risiko yang perlu diperhatikan antara lain risiko terkait fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait likuidasi saham perseroan, dan penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasar saham dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat dari rasio-rasionya per 30 November 2022, current ratio ini berada di 2,51 kali. Debt to equity rasionya 0,39 kali, debt to asset ratio atau DAR ini 0,28 kali, ICR dan DSCR ini masing-masing 33,43 kali dan 4,22 kali. Nah, kemudian kalau misalnya kita lanjut ke neracanya, ke laporan laba ruginya, Di sini rasio-rasionya per 30 November 2022 gross profit margin tercatat
cukup signifikan 40,63%, terus juga net profit margin yang berada di angka positif 15,95%, return on assets-nya ini 14,87% dan return on equity-nya 20,60%. Kalau misalnya kita lihat per 30 November di 2022 ini memang pendapatannya naik cukup signifikan dari tahun 2021 per 30 Novembernya. Kemudian kalau kita lihat dari bottom line-nya sendiri, laba tahun berjalan ini meningkat dari tercatat sekitar 4,5 miliar di tahun 2021 ini menjadi sekitar 13 miliar di 30 November 2022. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.